di berbagai kesempatan sering saya jelaskan, yang namanya hubungan dengan apapun itu yang selalu dianggap paling mulia, paling tinggi levelnya itu selalu cinta. Kalau di relasi cinta ini orang tidak lagi mikir kebutuhanku, keinginanku, tapi kebutuhan, keinginan yang dicintai. Kalau dalam agama, karena yang kita cintai Allah, berarti semuanya karena Allah saja. Bahasa kita biasanya pakai istilah lillahi ta'ala. Jadi di Fathur Rabbani disebut Allah Azza wa Jalla mencintaimu bukan karena dia butuh padamu, tapi memang karena Rahman Rahimnya, kasih sayangnya padamu. Jadi Allah itu sudah lebih dulu sangat cinta, sangat sayang pada kita. Dan pasti bukan kebutuhan, wong Allah itu maha kaya. Jadi tidak mungkin Allah itu terpaksa menyayangi kita atau butuh sesuatu pada kita, tidak. Dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Orang yang mencintai itu ya selalu untukmu, tidak untukku yang mencintai. Yuk, hidupmu itu mungkin kemarin-kemarin madepnya kemana-mana. Ada yang madepnya pada kuliahnya, ada yang madepnya pada target-target duniawi apa, ada yang madepnya macam-macam. Tapi sekarang yuk kita menghadapnya satu-satunya kepada Allah saja. Segala urusan dunia yang lain kita jadikan kendaraan untuk kita menghadap dan menuju Allah. Nah, ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mari kita berpaling dari apapun atau siapapun yang mencintaimu untuk kepentingannya. Nah, tahapan-tahapan. Kalau tadi kita sudah diyakinkan menuju relasi terbaik yang namanya cinta, tangga-tangganya harus kita lewati. Jadi dari Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan bahwa orang beriman itu kalau imannya kuat, dia disebut sebagai orang yang yakin. Kalau yakinnya kuat, dia disebut sebagai orang yang arif. Kalau kemakrifatan, kearifannya kuat, dia disebut orang yang alim. Dan kalau ilmunya tambah luas, tambah kuat, maka dia akan sampai pada terminal cinta. Kalau cinta ini tambah dalam, dia menjelma jadi seorang pecinta. Jadi kalau ilmunya kuat, dia sampai pada titik cinta. Cinta tambah kuat, dia jadi sang pecinta, seorang asyik. Kalau mahabbah itu jenis rasanya, kalau asyik ini orangnya, orang yang mencintai. Jadi ini ternyata ada titik-titik, tahap-tahap yang perlu kita daki. Yang pertama tetap iman. Iman itu percaya. Percaya ini kalau tambah mantep namanya yakin. Kan ada orang itu percaya sih tapi belum terlalu yakin. Aku percaya kamu tidak akan ngelirik yang lain, tapi tidak yakin juga sih. Kalau ada yang lebih cakep mungkin kamu juga masih lirak-lirik. Ini namanya belum yakin. Kalau yakin itu sudah tidak nawar lagi, sudah ya wis pokoknya apapun yang terjadi aku percaya. Ini namanya yakin. Nah, yakin ini membuat orang arif. Kalau yakinnya pada Allah itu dia akan terbuka hijab. Terbuka hijab itu terbuka kesadarannya betapa nilainya Allah, betapa penting posisinya Allah dalam hidup ini. Ini namanya orang arif. Terbuka sekarang rahasia. Dalam tasawuf kadang disebut makrifat. Semakin dalam makrifat nanti dia jadi alim.
tahu tentang Allah akan memicu pengetahuan tentang banyak hal yang lain. Tentang dunia ini, tentang syariatnya, tentang manusia. Jadi ilmu kita tambah tentang hakikat hidup ini, tambah sadar kita betapa maha kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah, betapa Allah ini sesuatu yang jadi penentu segalanya. Maka akan muncul rasa ketergantungan. Di situ dimulai rasa cinta kita kepada Allah. Kita menjelma jadi sosok yang kalau dalam bahasa Arab namanya asyik. Asyik itu tidak sekedar tahu, tapi bisa menikmati. Baik, lanjut. Letaknya di mana? Kalau ini kita sudah hafal ya sejak di berbagai sesi. Letaknya mahabbah, cinta itu ada dalam hati. Nah, kalau sudah ngerti, sekarang kita awali dari syarat-syaratnya. Syarat-syarat mahabbah. Yang pertama, ini saya bilang ya, teman-teman nanti kalau buka Fathur Rabbani, paragraf-paragraf yang saya kutip ini pasti ada, tapi tidak urut. Jangan dicari urut ya, slide awal mesti lebih awal, saya bilang tadi. Ini meloncat-loncat, ini semacam kajian yang tematik. Syarat pertama untuk kita bisa mencintainya adalah menerima kehadirannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa sangat beruntung kalian jika bersesuaian kehendakmu dengan kehendak Allah, terus kalian mencintainya. Tetapi ingatlah, engkau yang telah mengaku mencintai Allah, ada banyak syarat di sana. Di antara syarat mencintainya adalah Allah terasa lebih selaras dalam hatimu dari selain dirimu. Di antara syarat yang lain, hendaknya engkau tidak tenteram dan bergantung kepada selain Allah. Nah, kita cocokkan. Ini biasanya orang kalau sudah cinta otomatis ini terjadi. Tapi kalau belum cinta itu kan harus dicocokkan dulu. Persis seperti kalian misalnya sedang ngejar-ngejar siapa dalam rangka nembak misalnya, itu kan kalian menyesuaikan ritme dengan dia yang kalian kejar. Dia biasanya sukanya misalnya makan di warung mana, itu kan kalian ikut ke warung situ. Atau dia senengannya apa, kalian juga ikut begitu. Dalam rangka apa? Menyelaraskan ritmenya. Biar nanti kita nyambung. Kita lanjutkan ya, karena ini masih panjang. Nah, syarat kedua, ini berhubungan dengan ketergantungan tadi, yaitu membuang cinta dunia. Diperhatikan kalimatnya ya, bukan membuang dunia. Tidak mungkin kita membuang dunia, wong kita hidup di dunia. Tapi membuang cinta dunia. Nah, di Fathur Rabbani ini kan memang kitab kumpulan ceramahnya beliau. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya yang membuatmu putus dari makrifat kepada Allah dan mengenal para walinya adalah karena kesenanganmu pada dunia, ambisimu pada dunia, kecintaanmu berlomba menumpuk kekayaan. Ya, orang yang cinta pada dunia biasanya terus berambisi pada dunia, terus dia berlomba-lomba menumpuk dunia. Yang itu kan kalau di Al-Quran disindir alhaqumut takasur. Jadi menumpuk harta kekayaan dunia itu seperti orang yang haus dan minum terus-menerus dan hausnya tidak hilang. Akibatnya apa sih kalau orang yang semacam ini? Dia lenyap rasa malunya di hadapan Tuhan. Tidak sadar Tuhan mengawasinya. Enggan muraqabah. Muraqabah itu rasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Kita sering tidak sadar Allah itu mengawasi kita terus.
Orang yang sadar terus diawasi Allah berarti orang yang mampu bermuraqabah. Kita lanjutkan. Terus, ini satu kalimat yang menurut saya menarik dalam Fathur Rabbani itu tentang cinta dunia. Di antara manusia ada orang yang menguasai harta dunia tapi dia tidak mencintainya. Oh, ini orang hebat. Makanya tadi saya bilang memiliki dunia tidak masalah, asal jangan cinta dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia memiliki tapi tidak dikuasai. Harta menyukainya, kan ada orang itu kalau kerja jodoh sekali, cepat sekali kaya, itu namanya dia disukai oleh harta. Tapi dia tidak mencintainya. Tidak eman, tidak pelit, kehilangan pun tidak masalah kalau itu harta. Dunia melayaninya, tapi dia tidak mau melayani dunia. Yang dia layani hanya Allah saja. Nah, tadi sudah syarat-syaratnya, sekarang sifat-sifatnya. Orang yang mencintai, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ada beberapa karakter. Kalau teman-teman ingin tahu saya ini sudah cinta apa belum, yang pertama, ciri paling mudah adalah selalu ingin dekat, selalu ingin bersama. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika engkau masih takut dan berharap pada manusia, maka dia menjadi Tuhanmu, mempertuhankan manusia. Jika engkau masih menghadapkan hatimu pada dunia, maka engkau adalah budak dunia dan dunia menjadi Tuhanmu. Padahal baik manusia atau dunia yang kamu cintai itu tidak abadi. Tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta hamba pada Allah. Seorang pecinta tidak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat menderita. Orang yang mencintai itu tidak lari dari yang mencintai saat sulit, apalagi saat bahagia. Selalu pokoknya ingin dekat terus, dalam suka dan duka, kayak di lagu-lagu itu. Nah, ini lanjutannya, sifat seorang pecinta itu tabah, tangguh kalau ada kesulitan. Makanya di Fathur Rabbani ada cerita, satu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintaimu. Terus Rasulullah menjawab, siapkan dirimu dengan kefakiran sebagai pakaianmu. Kemudian ada orang lain datang pada Rasulullah bilang, ya wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintai Allah. Kata Rasulullah, ambillah bencana sebagai pakaian. Ini maksudnya apa? Ya kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, jangan gentar dengan kesulitan, kemiskinan, bala, bencana. Karena memang mencintai Allah dan Rasulullah itu biasanya disertai berbagai ujian. Karena cirinya orang mencintai itu ya diuji ketabahannya. Keseriusan orang yang mencintai itu kan ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada ujian. Kalau lancar-lancar saja sih tidak masalah, nopol. Begitu ada masalah nanti teruji, ini cinta beneran nopo nyari enaknya saja. Begitu ada masalah kok minggir lali. Kemarin-kemarin ketika asik tidak ada masalah, sehari bisa setiap jam itu WA-nya bisa 40-50 WA. Tapi begitu ada masalah minggir dia, ditelepon aja tidak diangkat. Nah, ini berarti masih belum sejati. Masih ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri. Dan Allah tahu benar. Makanya Rasulullah mewanti-wanti orang yang bilang mencintai ini, ya sudah, kalau begitu kamu siap-siap fakir, siap-siap menghadapi bala, bencana. Bukan berarti begitu mencintai mesti miskin, mesti fakir, enggak. Ujian akan datang. Bila perlu ujiannya itu ujian kekayaan, ujian kesuksesan, yang membuatmu kadang-kadang lupa, khilaf, alpa. Kalau diuji kemiskinan mungkin malah sadar, karena waduh ya Allah,
aku diuji dengan kemiskinan, mohon aku sabar. Itu lebih, orang kalau dalam bencana kan lebih mudah ingat Allah. Tapi kalau ujiannya kekayaan itu biasanya lebih berat. Ujiannya kesuksesan lebih berat. Kemudian ada ciri lagi, yaitu menomorsatukan yang dicintai, bahkan dari dirinya sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, para wali Allah itu senantiasa tidak memiliki kecenderungan hati kepada makhluk, karena cintanya hanya Allah saja. Mereka ini seperti orang peka, tuli, buta. Manakala hatinya dekat dengan Allah, mereka tidak mendengar siapapun kecuali mendengar Allah, tidak melihat kecuali melihat Allah, melihat dengan hati. Jadi tidak melihat hatinya kecuali melihat Allah. Melihat dengan hati itu berarti menyadari hadirnya Allah dalam dirinya. Mereka berada di antara jalal dan jamalnya Allah. Di antara jalal dan jamalnya Allah itu, melihat apapun itu dilihat aspek jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Jalaliyah itu keagungan, kebesaran, kekuatannya Allah. Jamaliyah itu keindahannya Allah. Melihat gunung misalnya, melihat gunung yang sedang meletus dahsyat luar biasa, kita Allahu Akbar. Ini namanya kita lihat jalaliyahnya Allah, kebesarannya Allah. Tapi melihat gunung di pagi hari, misalnya sunrise, luar biasa indahnya ya gunung itu. Nah, kita tidak berhenti di gunung, tapi kita sadari gunung itu adalah refleksi jamaliyahnya Allah, keindahannya Allah. Melihat tsunami, jalaliyahnya Allah. Melihat laut yang indah, jamaliyahnya Allah. Kemudian, nah ini kita masih setengah sebenarnya. Ini jalannya. Jalan kita untuk menempuh cinta ilahiyah atau mahabbah adalah yang pertama uzlah. Jadi menurut Syekh, ini satu paragraf ini saya baca agak menarik. Suatu kecelakaan bagi orang bodoh. Mengapa dia tidak mau belajar? Tapi 7 kali lipat kecelakaan bagi orang berilmu. Mengapa tidak mau beramal? Sehingga lenyap barokah ilmunya dan lepas tanda keilmuannya. Yang benar bagaimana? Berilmulah, beramallah, kemudian jauhkan dirimu sementara dari makhluk untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena kalau kamu dekat terus dengan makhluk, kemungkinan besar kamu tergoda dengan dunia. Maka ada jalan yang lebih lurus, lebih utama. Ayo kita cari ilmu, mari kita mengamalkan ilmu. Dengan ilmu dan amal ini, mari kita mendidik diri, antara lain dengan uzlah sebentar. Uzlah ini menjauh. Ya kalau uzlah ini ya tergantung situasi kita. Teman-teman silahkan mengambil strategi uzlahnya sendiri. Mungkin Pak, saya uzlahnya sepertiga malam terakhir saja ya Pak. Kalau ke gua saya tidak kuat Pak, jauh dari mall misalnya, nggak bisa belanja saya Pak, dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa Pak, saya uzlahnya bisanya seminggu sekali Pak. Ya kalau akhir pekan saja, kebetulan masih jomblo jadi saya sendirian, ada momen untuk uzlah. Uzlah itu dalam rangka apa? Refleksi, muhasabah, menghitung diri demi peningkatan kualitas diri. Jangan terus-terusan kamu terlibat dengan orang lain, dengan makhluk. Khawatirnya kamu tidak kritis. Orang itu kan kalau dekat terus biasanya terus jadi tidak kritis, jeleknya tidak kelihatan. Nah, jadi berilmu, beramal, kemudian menjauh sebentar untuk refleksi. Dari situ cinta akan muncul, berkembang.
Dan kata Syekh di belakang itu, jangan dikira dengan uzlah itu kita akan tenggelam, dilupakan orang. Kata Syekh banyak cerita dengan kehendaknya Allah justru perbuatan itu mampu memasyhurkan, memperharum namamu di hadapan makhluk. Bahkan semakin menambah bagianmu. Kadang-kadang kan kita heran, para aulia, orang-orang yang dicintai Allah ini kok rasanya kerja apa ya mereka, tapi kok kaya-kaya ya. Kok selalu seolah-olah datang sendiri rezekinya. Mereka masyhur, terkenal, banyak orang ngerti tanpa harus bikin akun Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mengapa? Ridho Allah, perkenan Allah, dengan kehendaknya Allah. Kalau Allah menganggap bahwa kemasyhuranmu bermanfaat bagi umat, insya Allah akan ditakdir masyhur, harum nama demi kemanfaatan makhluk. Kalian tidak usah sibuk mikir itu. Sibukmu adalah memperbaiki diri. Rumus kedua, ridho, apapun ketetapannya. Orang yang dicintai Allah tentu rela atas ketentuannya, tidak memerlukan pertolongan dari selain Dia. Baginya kepahitan seorang fakir adalah kenikmatan. Ridho kepadanya dan merasa nikmat jika bersamanya. Letak kaya itu di pikiran. Nikmat jika sedang merasakan sakit, jinak jika berada dalam ketakutan. Alangkah beruntung wahai orang yang sabar, wahai orang yang rela, wahai orang yang memadamkan hawa nafsunya. Saya lanjutkan. Pecinta Allah adalah tamu di sisinya. Dan tamu tidak milih makanan, minuman, pakaian yang disediakan oleh tuan rumah dalam segala situasinya. Namun jika ia senantiasa terus-menerus berdiam, sabar, rela, maka kepada tamu yang seperti itu katakan, gembiralah atas apa yang engkau lihat dan jumpai. Jadi ini maksudnya, cirinya untuk jalan kita mendapatkan cinta pada Allah adalah ridho. Kita ini ibarat tamunya Allah. Kita ini sahabat yang sedang bertamu kepada Allah. Makanya kita dekat dengan Allah. Tamu yang baik itu ndak milih, ndak pesen makan minum, milih makanan. Kan kita kalau bertamu kan ndak pesen. Wah, saya bertamu siang-siang nih haus, saya minta es teh 2, es kan ndak begitu. Terserah saja tuan rumah ngasih apa, aku ridho, aku rela. Ini menunjukkan kita sayang pada yang kita tamui, yang kita dekati. Dan percayalah, yang kita tamui itu, kalau dia sayang pada kita, karena ini Allah pasti sangat sayang pada kita, yang diberikan pasti yang versi terbaik untuk kita. Meskipun karena keterbatasan-keterbatasan kita, mungkin kita sering kurang bisa membaca versi terbaik ini. Kadang-kadang kita membacanya dianggapnya itu siksaan, dianggapnya itu ujian berat, padahal mungkin manfaatnya banyak. Kayak kita bertamu terus disuguhi jamu misalnya, itu kan bagi kita, wah, orang bertamu kok disuguhi jamu, ya ini dianggap kita orang sakit, apa pahit loh, itu ndak enak diminumnya. Kita ndak sadar bahwa disuguhi jamu itu nanti selesai bertamu kita akan segar luar biasa. Daripada kita disuguhi teh yang sangat manis, yang nanti begitu pulang nanti gula darahnya naik misalnya, dan lain sebagainya, ilustrasinya. Maka ridhoi saja, relakan saja apapun pemberian Allah. Nah, jalan mahabbah yang lain adalah ibadah. Jangan lupa Syekh Abdul Qadir Jailani itu selain sufi juga faqih. Jadi beliau madhab Hambali, bahkan ada yang bilang beliau ini pernah jadi mufti di Mesir. Nah, kata Syekh, jika ibadahmu benar, pasti Allah mencintaimu. Itu yang engkau rasakan di hatimu.
yang membuat hatimu mesra bersamanya. Takorrub pun tanpa disertai susah payah, dan engkau tidak merasa kesepian karena Allah bersamamu. Lalu engkau terus-menerus ridho kepadanya dalam segala hal. Bahkan andai saja dunia ini terasa sempit dan peluang-peluangnya tertutup bagimu, engkau merasa Allah yang maha luas tetap bersamamu. Jadi orang yang mencintai itu, jalur yang diambil adalah jalur ibadah, pengabdian total sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada yang nganggap wah sufi itu sudah tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, tidak. Di hampir semua sufi yang sering kita lihat itu selalu menyarankan tidak meninggalkan syariat ibadah. Jika ibadah kita benar, insya Allah Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti akan ada efek positifnya dalam hidup kita. Pasti akan terasa. Kebaikan-kebaikan akan kita lakukan, takorrub yang kita lakukan itu akan berjalan tanpa susah payah. Kita tidak akan kesepian lagi. Kita akan lahir ridho pada Allah. Tadi kan kita disuruh ridho. Kalau kita aktif dan semangat beribadah, di antara keistimewaan yang dianugerahkan Allah adalah ridho dan juga kelapangan hidup. Nah, ini jalan ibadah. Saya lanjutkan. Nah, jalan lain mahabbah adalah bagaimana kita jadi rahmat bagi sesama. Jadi berarti apa? Kalau kita sudah mencintai Allah, jalan yang lain untuk menumbuhkan cinta Allah pada kita adalah mari kita bekerja, kemudian mengambil manfaat dari kerja kita, membantu fakir miskin, menjadi rahmat bagi sesama. Ringkasnya, mari kehadiran kita bernilai positif, kontributif pada sekeliling kita. Jangan hanya kita senang-senang gembira karena kedekatan kita pada Allah, kita juga harus peduli sesama. Kita juga harus ikut bersama-sama ngajak mereka, ngajak yang lain untuk juga dekat dan mencintai Allah. Berarti hadir kita jadi rahmat bagi sesama. Kata Syekh, beliau mengutip sabda Rasulullah, manusia itu adalah keluarganya Allah. Dan manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling berguna bagi keluarganya. Mari kita jadi orang yang paling berguna bagi keluarga kita. Siapa keluarga kita? Manusia. Semuanya saja. Ini jalan cinta. Jadi jalan untuk menumbuhkan cintanya Allah pada kita dan cinta kita kepada Allah. Nah, jalan yang lain adalah melakukan segalanya demi dan untuk Allah. Jadi kalau ini sudah sejak awal tadi kita jelaskan, orang yang mencintai itu melakukan apapun niat awalnya karena Allah dan tujuan akhirnya untuk Allah. Mengapa aku melakukan ini? Karena aku tahu Allah ridho dengan yang aku lakukan ini dan tujuannya juga untuk Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, buahnya mahabbah yang pertama, kalau ini efek ya, semacam dampaknya. Yang pertama adalah keselamatan. Di paragraf yang saya kutip itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip dua orang kekasihnya Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah ketika Allah berfirman pada api, jadilah dingin dan menyelamatkan. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan selamat dari apinya dunia, dari terbakar oleh hawa nafsu duniawi. Dia juga sebagaimana Nabi Musa yang diselamatkan dari
tenggelam oleh lautan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seolah-olah Allah berfirman pada laut, wahai lautan dunia, jangan engkau tenggelamkan hambaku yang tercinta ini. Jadi di antara dampaknya, dampak itu ya teman-teman tidak usah terlalu fokus ke sini. Insya Allah nanti Allah turun sendiri menyelamatkan kita kalau kita mencintainya. Sebagaimana Ibrahim tidak menyangka ternyata api tidak bisa membakar dirinya. Sebagaimana Nabi Musa tidak tahu sebelumnya bahwa tongkat itu bisa membelah laut. Allah menyuruh memukulkan tongkat, ya dipukulkan saja. Ternyata lautnya terbelah. Itu Nabi Musa juga tidak diceritai oleh Allah sebelumnya, jadi tidak terbayang. Nabi Ibrahim juga begitu. Tapi keimanan, keyakinan, dan kecintaan mereka pada Allah yang membuat mereka mantap. Dan akhirnya ada buah dari kecintaan itu, yaitu keselamatan. Nah, terakhir buahnya mahabbah apa? Ketika kita mencintai Allah, timbal baliknya tidak hanya Allah mencintai kita, tetapi sesama kita dan alam semesta pun akan mencintai kita. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, taubatlah padanya atas luka dosamu. Mendekatlah padanya dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Tinggalkan dosa-dosa lahir dan batin. Berbuat baiklah yang nyata, karena itulah yang bisa mengantarmu ke pintunya, mendekat padanya, lalu dia mencintaimu. Dan cinta itu membuatmu bisa cinta pada sesama. Rasa cinta padanya akan membuahkan cinta pada sesama makhluk. Dan pada gilirannya, bila Allah dan semua malaikatnya mencintaimu, semua makhluk pun mencintaimu. Jadi ketika kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Semua makhluknya pun pada gilirannya akan mencintai kita. Meskipun nanti di kalimat terakhir Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut kecuali orang-orang yang kufur, yang ingkar, dan orang-orang yang munafik, yang palsu. Karena orang-orang ini ada pada gelombang yang berbeda. Mereka tidak ada di frekuensi kita, tidak selaras. Jadi energinya tidak selaras, tidak sama. Makanya dia sulit. Mungkin orang-orang yang palsu, yang munafik tadi justru benci melihat kita dalam cinta. Nah, terakhir, sebenarnya waktunya sudah jam 10 nanti. Ada satu bagian yang saya senang dari Syekh Abdul Qadir Jailani tentang cinta ini. Saya baca lengkap untuk menutup sesi kita malam hari ini. Ini peringatan pada anak-anak muda. Wahai anak-anak muda, kan yang malam hari ini yang hadir insya Allah muda semua, kecuali yang tidak. Ya, yang tidak termasuk saya. Wahai anak-anak muda, waspadalah. Jangan sampai Allah melihat di hatimu ada selain dirinya. Nah, jangan sampai ada bibit-bibit cinta selain dirinya, ya paling tidak malulah. Waspadalah, jangan sampai Allah melihat di dalam hatimu ada rasa takut kepada selain dirinya, ada harapan kepada selain Dia, dan ada kecintaan kepada selain Dia. Hendaklah engkau berusaha membersihkan kalbumu dari selain dirinya. Hendaklah engkau tidak memandang kemudorotan ataupun manfaat, kecuali itu datang dari Allah belaka. Engkau selalu dalam rumahnya dan menjadi tamunya. Wahai anak muda, ingatlah bahwa segala sesuatu yang engkau lihat adalah wajah-wajah yang palsu. Dan yang engkau cintai adalah cinta yang semu, yang
bisa membuatmu mendapat hukuman kalau tidak hati-hati. Jadi ini cinta dunia. Cinta yang benar dan tidak akan mengalami perubahan adalah cinta kepada Allah. Dialah yang seharusnya engkau lihat dengan matamu. Itulah cinta orang-orang siddiq yang dipenuhi limpahan keruhanian. Mereka tidak mencintai hanya dengan keimanan, tetapi juga dengan keyakinan dan kesaksian. Hijab atau tirai mereka tersingkap sehingga mereka bisa melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Engkau melihat apa yang tidak mungkin dapat mereka jelaskan. Jadi orang-orang yang mencintai Allah ini, mereka ini terbuka hijabnya. Dia tahu banyak rahasia sehingga mereka sendiri kadang mengalami karomah-karomah anugerah dari Allah. Kita melihat dari mereka kadang-kadang hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Nah, terakhir, paling akhir, mungkinkah engkau sebut cinta Allah, sedang cinta itu engkau sertai dengan dusta, kemunafikan, dan riya atas namanya? Kalimat yang terakhir ini untuk kita hati-hati. Yang akan merusak cinta, 3 hal ini: dusta, kemunafikan, dan riya. Kalau cinta pada Allah berarti dusta, kemunafikan, dan riya atas nama Allah. Ini dipertanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kalau ada dusta, kalau ada kemunafikan, kepura-puraan, dan ada riya, hanya ingin pamer saja, apa mungkin itu cinta?